Maldini siap ambil alih kendali timnas Italia. Paolo Maldini dikabarkan mendekati kesepakatan menjadi direktur teknis timnas Italia dan menjadi bagian dari pembenahan besar-besaran dari Federasi Sepak Bola Italia di bawah presiden dari Giovanni Malago pasca mereka gagal lolos ke Piala Dunia di tahun 2026 kali ini. Nama seperti Antonio Conte dan juga Roberto Mancini disebut sebagai kandidat pelatih kepala, namun Malago ingin terlebih dahulu merampungkan posisi direktur teknis terlebih dahulu sebelum menunjuk pelatih yang baru. Setelah 9 tahun, Zlatko Dalic pamit dari timnas Kroasia. Zlatko Dalic mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Kroasia setelah 9 tahun mengabdi di sana, menyusul kegagalan Kroasia dari Portugal di babak 32 besar Piala Dunia. Selama masa jabatannya, Dalic mengukir sejarah dengan membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia di tahun 2018, peringkat ketiga Piala Dunia 2022, serta runner-up di ajang UEFA Nations League. Ia mengaku bangga atas pencapaian bersejarah tersebut meskipun akhirnya harus mengakhiri masa jabatannya, dan dia menyampaikan harapan agar penggantinya bisa melanjutkan tradisi sukses dalam dunia sepak bola Kroasia di kancah sepak bola internasional. Malangnya nasib Garnacho di Chelsea. Chelsea dikabarkan berniat melepas Alejandro Garnacho di bursa transfer musim panas kali ini setelah performanya yang mengecewakan sejak pindah dari Manchester United. Diketahui ia hanya mencetakkan 1 gol dan juga 4 assist dari 24 penampilan. AS Roma sempat berminat untuk meminjamnya, namun Chelsea menolak opsi peminjaman dan meminta pembelian permanen saja. Persaingan ketat di lini winger Chelsea membuat Garnacho kalah bersaing dalam rencana pelatih Xabi Alonso. Meski nilai pasarnya masih tergolong tinggi, sekitar 575 miliar rupiah, sehingga klub berharap tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan sang pemain. Messi bingung, kemenangan Argentina disebut kontroversi. Argentina meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar. Namun pertandingan tersebut diwarnai kontroversi keputusan dari wasit, termasuk gol Mesir yang dianulir lewat VAR, dan Lionel Messi menyatakan bingung dan tidak setuju dengan kemenangan timnya tersebut yang disebut dengan kontroversial, dan ia menegaskan bahwa wasit dan juga teknologi VAR sudah bekerja dengan baik dan adil sepanjang pertandingan tersebut. Argentina kini melanjutkan perjalanan mereka di ajang Piala Dunia 2026 dengan nantinya menghadapi Swiss pada babak perempat final mendatang. Rekor buruk penalti Messi di Piala Dunia. Meski menyandang status sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia, Lionel Messi justru mencatatkan rekor buruk dalam eksekusi penalti di turnamen tersebut. Ia gagal mengeksekusi penalti 2 kali secara beruntun, masing-masing saat menghadapi Austria dan juga Mesir di ajang Piala Dunia. Dan ini adalah sebuah catatan perdana yang pernah terjadi sepanjang turnamen bagi sang pemain. Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan penalti Messi di ajang Piala Dunia hanya mencapai 50% dari total 8 kali percobaan sepanjang karirnya di turnamen 4 tahunan tersebut. Wayne Rooney nilai Portugal nggak enjoy main bareng Ronaldo. Wayne Rooney membandingkan sosok Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi usai Portugal tersingkir di ajang babak 16 besar Piala Dunia. Menurutnya, para pemain timnas Argentina terlihat solid dan kompak mendukung Messi sepanjang turnamen, sementara ia tidak merasakan atmosfer yang serupa dari Portugal terhadap kaptennya yakni Ronaldo. Sepanjang turnamen, Ronaldo hanya mampu mencetakkan 3 gol, jauh tertinggal dibandingkan raihan 7 gol yang berhasil dikemas oleh Messi bersama timnas Argentina. Wabah penyakit melanda timnas Norwegia jelang lawan Inggris. Norwegia yang lolos ke babak perempat final dilanda wabah penyakit ringan seperti demam dan juga batuk menjelang laga melawan Inggris di Miami Stadium. Penerbangan jauh dan juga ruangan bersama sebagai penyebab utamanya. Namun ia menilai hal ini wajar terjadi, mengingat besarnya rombongan tim yang berpergian bersama sepanjang turnamen di Amerika Serikat. Winger Mesir sebut Piala Dunia ini diatur untuk Argentina. Mesir kalah dramatis 2-3 dari Argentina di babak 16 besar usai sempat unggul 2 gol lebih dahulu. Winger Mustafa Ziko menuding keputusan wasit dari Franco Sletesir tidaklah adil, termasuk gol dirinya yang dianulir serta gol kemenangan Argentina yang justru disahkan. Dan ia menyebut turnamen ini seolah diarahkan demi memuluskan kemenangan dari timnas Argentina.
Arsenal dan Tottenham mendapat angin segar dalam transfer Eli Kropi. Arsenal dan juga Tottenham bersaing memperebutkan tanda tangan Eli Junior Kropi dari Bournemouth. Barcelona menjadikannya opsi cadangan jika gagal mendatangkan Julian Alvarez, sehingga optimisme Barcelona soal Alvarez membuka peluang besar bagi Arsenal dan juga Tottenham. PSG juga dikabarkan tertarik, sementara Bournemouth sendiri belum berniat melepas sang pemain andalannya tersebut. Brighton dan juga RB Leipzig capai kesepakatan soal Gruda. Brighton dan juga RB Leipzig akhirnya sepakat soal transfer dari Brajan Gruda yang tampil impresif saat dipinjamkan ke RB Leipzig di musim lalu. Sang pemain akan bergabung dengan status pinjaman disertai dengan kewajiban pembelian permanen senilai 25 hingga 30 juta euro. Dan setelah proses negosiasi sempat berjalan alot akibat perubahan strategi transfer yang diterapkan oleh RB Leipzig musim ini. Fenerbahce ungguli AS Roma dalam perburuan Mason Greenwood. Fenerbahce mengungguli AS Roma dan juga Atletico Madrid dalam perburuan Mason Greenwood dari Marseille dengan telah menawarkan sekitar 7 hingga juta euro per tahun, melebihi tawaran gaji dari AS Roma. Marseille sendiri tetap bertahan kepada angka 50 juta euro, sehingga tantangan utama Fenerbahce kini adalah menyepakati harga transfer dengan klub asal Prancis tersebut sebelum bursa transfer musim panas resmi berakhir. Fabinho tak tutup pintu kembali bermain di Santiago Bernabeu. Fabinho yang kini membela klub Arab Saudi yakni Al Ittihad mengaku masih mengagumi dan menyimpan rasa cinta kepada Real Madrid. Diketahui ia pernah meniti karir akademi di Real Madrid Castilla di periode 2013 hingga tahun 2013 sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke AS Monaco dan kemudian melanjutkan karir bersama Liverpool. Fabinho menyatakan bahwa siapapun pemain sepak bola pasti memiliki keinginan untuk suatu saat nanti kembali membela klub yang ia sebut sebagai klub terbaik di dunia tersebut, meski peluangnya kini masih sangatlah kecil mengingat usianya yang sudah tak muda lagi. MU siapkan kontrak 5 tahun untuk Aurelien Tchouaméni. Manchester United serius mengejar Aurelien Tchouaméni dari Real Madrid sebagai pengganti dari Casemiro yang hijrah ke Inter Miami. Dengan kini telah menyiapkan tawaran kontrak berdurasi 5 tahun untuk sang gelandang asal Prancis tersebut. Namun Tchouaméni dikabarkan masih ingin bertahan dan melanjutkan karirnya bersama Real Madrid, yang justru berencana mendatangkan Enzo Fernandez sebagai gantinya di lini tengah. Tchouaméni sendiri kini tengah fokus memulihkan diri dari cedera yang dialaminya usai Piala Dunia sebelum kembali berlatih penuh bersama tim Real Madrid. MU dan Chelsea sepakat ditransfer dari Andres Santos. MU sepakat membayar Chelsea sebesar 48 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah untuk bisa mendapatkan tanda tangan penyerang Andres Santos guna mengisi kekosongan di lini tengah pasca kepergian dari Casemiro. Andres Santos selama ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di Chelsea dan lebih sering dipinjamkan ke klub yang lain, dan kini akan melengkapi Kobbie Mainoo dan juga Ederson di lini tengah dari setan merah. Transfer ini terwujud setelah klub gagal mendatangkan Anderson dan juga Matheus Fernandes di musim ini. Tak mau ke Chelsea, sangat tegaskan setia bersama Sunderland. Meski Xabi Alonso mantan pelatihnya di Leverkusen kini melatih Chelsea dan dikabarkan ingin membawanya bergabung, namun Granit Xhaka menegaskan tetap setia bersama Sunderland yang telah menjadi rumah baginya sejak tahun 2025. Sebagai timnya berperan besar membawa Sunderland promosi ke Liga Inggris sekaligus lolos ke kompetisi Eropa, serta baru saja mengantarkan timnas Swiss menembus babak perempat final Piala Dunia. Jorge Jesus resmi jadi pelatih baru timnas Portugal. Jorge Jesus dikabarkan resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Portugal menggantikan Roberto Martinez yang resmi mundur usai Portugal tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia setelah kalah dari Spanyol. Jesus yang sebelumnya melatih Cristiano Ronaldo di Al Nassr dinilai memiliki hubungan yang dekat dengan sang kapten sehingga dianggap mampu mempercepat transisi di timnas. Ia akan memimpin Portugal menuju UEFA Euro 2028 dan juga Piala Dunia di 2030. Resmi Real Betis amankan tanda tangan dari Fran Garcia. Real Betis mencapai kesepakatan dengan Real Madrid mendatangkan bek kiri Fran Garcia di bursa transfer musim panas kali ini. Garcia dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi demi mendapatkan menit bermain yang reguler di Estadio Benito Villamarin setelah diketahui perannya di Real Madrid yang semakin terbatas. Pengumuman resmi transfer ini diperkirakan menyusul setelah proses tes medis segera resmi dirampungkan.
Prediksi Piala Dunia Spanyol versus Belgia. Spanyol akan menghadapi Belgia di babak perempat final Piala Dunia pada tanggal 11 Juli mendatang. Spanyol tampil impresif dengan catatan belum pernah kebobolan sama sekali sepanjang 5 laga yang telah dilalui, sehingga diunggulkan berkat kokohnya lini pertahanan serta kualitas lini tengah yang digalang oleh duet Rodri dan juga Pedri. Di sisi lain, Belgia mengandalkan ketajaman dari Romelu Lukaku dan juga Charles de Ketelaere setelah mengajar Amerika Serikat 4-1. Dan prediksi akhir pertandingan ini adalah kemenangan bagi timnas Spanyol dengan skor 2-1. Prediksi Piala Dunia Norwegia versus Inggris. Norwegia akan berhadapan dengan Inggris di babak perempat final Piala Dunia pada tanggal 12 Juli nanti. Dalam laga yang mempertemukan dua top skor sementara yakni Erling Haaland dengan 7 gol dan juga Harry Kane dengan 6 gol. Inggris lebih diunggulkan untuk bisa memenangkan laga ini berkat kedalaman skuad yang dimiliki, meski penampilan mereka sepanjang turnamen dinilai sepenuhnya sempurna. Sementara itu Norwegia mengandalkan strategi serangan balik cepat sebagai senjata utama mereka menghadapi tim-tim besar, dan prediksi akhir pertandingan kali ini adalah kemenangan Inggris dengan skor tipis 3-2.